Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Suci Dalam Cinta. Dan oke guys, saya akan menceritakan alur ceritanya. Sementara Kinan Kade kaget melihat Suci yang sudah ganti baju dan berubah penampilannya. Dan Kinan pun menyuruh Suci membawa laptopnya. Tak lama kemudian Sila pun datang dan Sila pun ngojek dan membuntuti Kinan sama Suci. Sementara Nindi teringat sama Jeffrey. Tak lama kemudian mamanya pun datang melihat telepon Nindi dan mamanya pun melihat foto Jeffrey di HP-nya dan Nindi pun suka sama Jeffrey. Di pagi hari Kinan pun dan Suci mendatangi perusahaan temannya dan Kinan pun ditanya sama temannya dan Suci pun mulai mengerjakan tender di laptop pekerjaan itu dan Sucilah yang mengerjakannya. Dan Suci pun senang sekali karena berhasil tendernya. Sementara Kinan dan Suci pamit pulang dan Kinan pun terkejut bahwa Suci bisa berbahasa Inggris dan komputer. Dan Kinan ada yang menelpon dan Suci pun langsung pergi. Dan Sila pun membuntukinya dan Jeffrey menelpon Kinan nanyain tentang meetingnya. Sementara itu Suci didorong oleh Sila dari tangga dan Suci pun pingsan dan Sila pun menghampirinya dan Kinan pun langsung akan melihat ke suara itu yang Sila pun pergi. Sementara Kinan baru datang dan membangunkan Suci dan Suci pun menceritakan bahwa Sila lah yang mendorongnya. Dan Suci pun teringat sama laptopnya takut rusak. Dan Kinan pun tidak mengurusin laptop dan Suci pun cedera. Dan Kinan pun memboyongnya. Sementara itu Kinan Jeffrey didatangi Nindi. Dan Jeffrey pun menceritakan tentang Suci bahwa Suci bisa segalanya. Sementara itu Kinan membawa Suci dan Suci pun ada yang menelpon. Ternyata Bu D-nya yang menelpon dan Suci pun masih cedera tidak bisa jalan sendiri. Sementara itu Sila kesel karena Suci selamat dan Sila pun merubah penampilan. Sementara itu Adrian ngomongin Suci dan Jihan. Dan di sisi lain Rapa menjenguk Tarjo di rumah sakit. Tak lama kemudian dokter pun datang dan Tarjo pun belum ada reaksi apa-apa kata dokter dan masih terbaring di rumah sakit. Di sisi lain istri Pak Adrian marah-marah pada Ibu Jihan dan Ibu Jihan pun menjelaskan bahwa Sila lah yang salah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Suci dan Kinan baru sampai di kantornya. Dan Nindi pun menghampiri Suci dan membantu Suci dan Suci pun berterima kasih kepada Nindi. Sementara Kinan masih kerja dan Jeffrey pun minta untuk pulang dan Kinan pun menyuruh pulang pada Jeffrey. Di malam hari Aisyah membayangkan Almira dan Aisyah pun kangen sama Almira. Sedang di kantor Kinan mencari Suci dan Kinan pun melihat ponsel Suci di meja. Dan Kinan pun kaget melihat kalau Suci ada di belakangnya. Dan Kinan pun menyuruh Suci untuk fotokopi berkas. Di malam hari Rapa di rumah sakit menunggu Tarjo dan Rapa pun pergi. Sementara itu Suci sedang beres-beres di kantor dan tak lama kemudian Sila dan preman itu pun datang dan menyekap Suci dan Suci pun membuka topeng Sila dan Suci pun kaget melihat Sila dan Suci pun disekap oleh preman bawaan Sila. Sementara Kinan balik lagi ke kantor. Di sisi lain Tarjo siuman dari komanya
dan Tarjo pun kebayang kejadian yang didorong oleh Sila dan Tarjo pun sadar. Sementara itu Sila tetap menyekap Suci dan Suci pun memohon pada Sila untuk melepaskannya dan Sila pun malah menghinanya. Tak lama kemudian Kinan pun datang dan langsung menenggak teriakan dan Kinan pun langsung melihat kejadian yang dialami Suci. Dan Sila pun langsung memakai topengnya, takut ketahuan sama Kinan kalau yang salah itu adalah Sila. Dan Suci pun dibawa sama Sila dan dimasukkan ke dalam mobil dan diikat kaki dan tangannya di dalam mobil. Sementara Kinan mengejar Suci dan Pak Satpam. Sementara Suci di dalam mobil berontak dan Suci pun dibawa preman itu dan Kinan pun berkelahi sama preman itu dan Sila pun kabur. Sementara itu Tarjo di rumah sakit mau kabur. Sementara itu Suci di dalam mobil sendirian dan Kinan pun mengejarnya. Dan Kinan pun mulai menaiki mobil yang ditumpangi Suci dan Kinan pun berhasil menyelamatkan Suci. Sementara Mama Kinan lemas memikirkan Kinan. Di sisi lain Rapa baru sampai rumah dan polisi pun memantau rumah Rapa terus. Sementara Sila mau masuk ke rumah. Sementara Suci di mobil diselamatkan oleh Kinan dan Suci pun keluar dari mobil itu. Dan Suci pun ditanya sama Kinan yang melakukan ini semua siapa. Dan Suci pun langsung menjawab bahwa yang melakukan ini adalah Sila. Nah begitulah alur ceritanya. Silakan tunggu di episode selanjutnya. Wassalam.